Oke, sudah kelihatan. Sudah, Mbak? Oke, saya nanti akan lebih banyak sharing langsung dari web, mungkin dari portal, cuma sedikit pendahuluan mungkin memperkenalkan dulu bagaimana dasar-dasar di DKI, terutama kami di Pemprov DKI itu mengelola geospasial. Kita sering menyebut sekarang IG ya, kalau sesuai Undang-Undang Informasi Geospasial. Smart City itu geospasial strategi, gimana tadi sudah disebutkan sama rekan-rekan sebelumnya dari Mbak Soraya juga, platform yang kami bangun untuk geospasial ini adalah di Jakarta 1 dengan alamat jakarta1.jakarta.go.id. Perkenalkan, mungkin saya langsung sedikit pengenalan diri. Saya basic S1 IT, S2 saya di kajian pengembangan perkotaan. Mungkin di teman-teman lihat tidak ada GIS-nya, tetapi sehari-hari kami bergelut di bidang GIS. Nah, tadi mungkin yang Mbak Salsa bilang sebutkan DCKTRP itu apa? Singkatan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Oke, saya nggak banyak, hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja untuk di paparannya. Jadi kalau di CKTRP ini salah satunya adalah kami mempunyai tugas perencanaan evaluasi ruang kota, kita melakukan pengendalian pemanfaatan ruang, lalu penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung, dan perencanaan pertanahan. Jadi memang skupnya sangat terkait di urusan PUPR ya, pekerjaan umum penataan ruang, dan di urusan bidang pertanahan. Nah ini kalau mungkin teman-teman di ini terutama tadi mayoritas di teman-teman kuliah ya ini ya. Nah walaupun nanti kita banyak praktek, tapi teman-teman perlu juga mengetahui dasar-dasar sebenarnya landasan kita penyelenggaraan informasi geospasial ini di Indonesia ya umumnya seperti apa. Jadi kalau turun di pemerintah pusat lalu turun ke pemerintah daerah itu ada satu struktur organisasi yang menaungi untuk geospasial. Nah ini saya mencontohkan di DKI Jakarta turun dari gubernur, lalu ada salah satunya pembina data geospasial. Nah, kebetulan pembina data di lingkup DKI Jakarta ini memang di dinas kami yang disingkat DJKTRP. Tapi selain pembina data, kami pun menjadi wali data, juga menjadi produsen data gitu. Karena mungkin teman SDM yang background-nya GIS atau background-nya di arah fungsi spasial itu banyak di kami. Ini paparan ini nanti saya share, jadi teman-teman bisa pelajari landasan-landasan hukum ini penting. Kenapa? Kalau teman-teman kuliah mungkin nanti kita pada saat bikin tulisan ya, bikin jurnal dan lain-lain ini bisa menjadi landasan kita dan jadi kuat itu. Apa yang kita teorikan, apa yang kita analisis ini kuat, ada standarnya dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah ini tadi sebenarnya sama Pak Ilham sudah disinggung cukup banyak ya, jadi saya juga cuma satu slide aja menjelaskan setuju sebenarnya smart city itu bukan hanya teknologi sebenarnya, tapi teknologi smart city yang dampaknya berguna untuk masyarakat itu sebenarnya yang diwujudkan oleh smart city. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan kota yang berkelanjutan atau sustainable city. Nah, lalu tujuannya tentu bagaimana kita membuat kota lebih efisien, lebih aman, dan lebih menyenangkan untuk ditinggali. Jadi, misalnya gini, kita teman-teman ada yang background GIS, background IT, background plano, dan lain-lain. Semua itu ujung-ujungnya kolaborasi yang kita lakukan itu harus ada outcome-nya, harus ada manfaatnya. Itu mungkin yang disasar sebenarnya di Smart City ini. Tidak hanya teknologi, tidak hanya misalnya kotanya bersih saja atau warganya misalnya tingkat kesejahteraannya tinggi, jadi semua ini harus berkolaborasi gitu. Nah, terutama di bidang teknologi yang kita bahas sekarang ini di spasial. Nah, ini di kotak warna oranye itu juga sudah terbahas di Pak Ilham dan Mbak Soraya bahwa aspek terpenting dari smart city itu memang data driven ya, maaf kurang huruf N. Jadi berbasis data. Kalau tidak ada data, sulit untuk terwujud. Ibaratnya kita mau menganalisis sesuatu, kita menginginkan sesuatu, tapi
tidak ada informasinya itu sulit. Jadi teman-teman dari sekarang bisa mulai tadi bagaimana minimal data apapun itu semua itu terdata, terdigitalisasi dengan baik. Kalau ini geospasial teori ya dari Badan Informasi Geospasial, pasti informasi yang mengandung aspek keruangan, posisi atau lokasi atau objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi. Nah, ini mungkin bagaimana DKI mewujudkan smart city. Jadi di kita itu misinya ada 5, yang kotak-kotak biru, lalu di bawah kanan bagaimana teknologi GIS sebenarnya dapat membantu mewujudkan. Nah, visi misi Kota Jakarta juga sebenarnya sama dengan tadi tujuan dari Smart City, jadi ini saling beriringan. Nah, saya langsung mungkin ke Jakarta 1 untuk implementatif ya. Sedikit sejarahnya, ini diluncurkannya 17 Januari 2018, jadi mungkin sampai saat ini kita udah sekitar 3 tahun ya mulai mengembangkan GIS untuk mewujudkan Smart City. Nah, tujuannya tentu bagaimana kita harus mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan data. Semuanya adalah tentang data, jadi data itu penting. Semua data itu menjadi penting ketika kita akan mewujudkan Smart City. Ini roadmap saja, jadi tentu mungkin kalau teman-teman di kuliah mungkin ya kalau bikin story map atau bikin satu cerita itu cukup, kita kayaknya ini bisa menganalisa data, butuh data banjir, oh kayaknya kita butuh waktu ini 1 bulan. Nah, itu tidak jauh berbeda, hanya karena lingkupnya ini adalah satu DKI di pemerintahan, jadi memang kita harus buat timeline, buat roadmap-nya, kapan target, supaya apa yang kita lakukan itu bisa terukur. Nah, bagaimana sih IG itu bisa berjalan? Tentunya kita butuh satu peta dasar ya, butuh satu peta dasar. Seandainya misal teman-teman ingin memetakan tadi lokasi rumah sakit, dipetakannya pada apa gitu, pada peta apa? Nah, peta dasar itu sebenarnya yang menjadi peta kerja. Jadi bayangkan kalau di DKI itu dinasnya banyak, ada 60 lebih, lalu jika semua menggunakan peta yang berbeda, lalu kita join, kita overlay, itu bisa semuanya bergeser gitu. Padahal target kita itu udah per persil, per tanah. Nah, untuk salah satu landasan bagaimana geospasial terwujud itu harus ada peta dasar. Oke, nah ini analogi ya. Jadi apa sih yang kita wujudin ini? Data itu teman-teman bisa sebelah kiri ada data di mana-mana tersebar dengan bentuk bermacam-macam, tumpang tindih dan lain-lain. Nah, lalu inilah yang kita sebenarnya kerjakan gitu. Menuju smart city itu data driven ya, berbasis data, tapi datanya baik, datanya tidak tumpang tindih, pengolah datanya jelas, sehingga diharapkan ketika kita sudah ke arah kompilasi data, analisis data, kita itu bisa mendapatkan modeling data yang bagus itu untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Ini konsep integrasi. Jadi teman-teman tadi saya setuju juga Pak Ilham menyinggung juga tentang SDM ya Pak ya, bagaimana kolaborasi. Nah, mewujudkan satu portal tadi Jakarta 1, di kami itu sangat banyak ya, background teman-teman itu beragam. Tim di Jakarta 1 itu luar biasa semuanya, sangat semangat, mulai dari background-nya remote sensing, geografi, planologi, geomatika, IT, SI, komunikasi, desain, jadi semuanya beragam karena tidak bisa kita bekerja sendiri. Nah, ini mungkin ketika berbeda nanti ketika teman-teman lulus, ketika teman-teman mulai di dunia nyata, di dunia kerja, itu tidak bisa bekerja sendiri dengan background masing-masing. Nah, begitupun data, jadi apakah kalau data itu orang IT? Tidak. Apakah data pemetaan itu orang geografi saja? Tidak. Apakah bicara kota udara teman-teman remote sensing saja? Enggak, gitu. Karena tidak ada artinya kalau semua itu tidak bisa dikolaborasi dan dimanfaatkan. Jadi ini mungkin kenapa sekarang banyak di kami walaupun background masing-masing tapi semuanya belajar gitu. Jadi kita bekerja sambil belajar. Cukup seru sebenarnya teman-teman di tim Jakarta 1 itu semuanya selalu tiap hari belajar hal yang baru. Nah, walaupun kami menggunakan platform utama ArcGIS,
Tapi ketika kita integrasi itu open source-nya dengan semua. Jadi tidak hanya basis AJS, kita bisa kolaborasi dengan open source mana aja, bisa juga kita nanti ngelihat gimana data-data tabular itu masuk, yaitu itu sangat bisa dilakukan. Ini bagaimana dinas-dinas yang tadi ya berkolaborasi di Jakarta 1 untuk menjadi simpul jaringannya DKI. Nah, manfaat banyak, tentunya banyak untuk Pemprov sendiri, untuk DKI sendiri, sudah banyak kita gunakan. Nanti saya mungkin langsung ke pemanfaatan untuk masyarakat. Tentunya outputnya adalah pelayanan cepat, akurat, dan transparan. Oke, nah ini contoh, tapi nanti saya akan langsung ya gimana penggunaan peta-peta ini sudah kita manfaatkan. Oke, nah sebelum ke nanti langsung saya buka portalnya, kita juga harus memikirkan teman-teman ya untuk keberlanjutan IG ini. Jadi bukan sekedar kita buat peta selesai, kita buat satu peta tematik atau satu peta dasar selesai. Karena sayang kalau itu nggak selesai, jadi keberlanjutannya sangat diperlukan. Nah, salah satu hal yang menjadi concern kita itu kalau di keberlanjutan adalah peran serta teman-teman sebenarnya. Bagaimana akademisi, publik, atau siapapun itu bisa memberikan masukan gitu. Jadi kalau itu bermanfaat, ada feedback dua arah, itu bisa mewujudkan keberlanjutan. Nah lalu mungkin kalau di DKI khususnya yang lagi dikembangkan keberlanjutan ini dalam bentuk 3D. Jadi kita mengintegrasikan, mungkin kalau banyak dengar sekarang sudah mulai banyak GeoBeam ya. Jadi bagaimana building information modeling diintegrasikan dengan geografi, GeoGIM. Jadi itu yang kita juga lagi proses karena memang tantangannya infrastruktur IT, lalu tantangannya sumber daya, yang tadi mungkin saya mention ya tidak hanya satu jurusan, tapi harus berkolaborasi bersama-sama. Kita sudah DKI itu sudah penuh gitu istilahnya, sudah padat. Jadi perkembangan pembangunan ruang itu ke atas vertikal, membangun jalan tol di atas, lalu LRT, MRT. Nah, bayangkan teman-teman kalau mungkin kita masih di 2 dimensi dan kita tidak mulai mengembangkan ke 3 dimensi, itu sulit untuk melakukan perencanaan ruang di apalagi dengan kondisi yang infrastruktur fisiknya pun sudah memang tidak 2D gitu, sudah kita lihat sudah simpang susun lah jalan atau bangunan itu. Nah, ini mungkin prestasi, jadi alhamdulillah walaupun kita baru running di 2018, tapi dengan semangat kolaborasi kita juga dapat penghargaan terutama dari Bu Mandala Kanaka Award ya, ini dari BIG, Badan Informasi Geospasial, masih mempertahankan juara 2 tahun berturut-turut karena periodenya per 2 tahun. Mungkin nanti kita berlomba lagi di 2022, lalu yang terakhir di 2021 yang kita cukup juga ya, kita sangat kaget juga mendapatkan juara pertama di 3D map kategori Esri Internasional. Ini juga kolaborasi kami, terus tadi juga dari Mbak Soraya, dari teman-teman Esri, kita coba bagaimana memvisualisasikan supaya perencanaan kota itu bisa terlihat lebih baik. Oke, nah ini kita sharing ya, jadi IG kita, teman-teman kuliah di kita itu IG-nya banyak informasi teknis seperti gimana mengolah data di ArcGIS, gimana membangun visualisasi pakai City Engine misalnya, lalu informasi spasial. Jadi cukup banyak knowledge di IG kita, di medsos. Jadi kalau teman-teman follow, mudah-mudahan bisa dapat manfaat, terutama membantu nanti buat One Map ID Challenge. Jadi bisa coba aja dilihat itu. Jadi bukan promosi untuk komersil ya, ini memang untuk platform Jakarta 1 memang khusus isinya coba memberi knowledge atau manfaat sebesar-besarnya kepada publik, terutama memang teman-teman di akademisi, di teman-teman kuliah yang memerlukan banyak info. Saya ganti sharing ya. Ini sudah kelihatan ganti ya? Sudah, Mbak. Oke, makasih Mbak. Nah, di Jakarta 1.Jakarta Go ID ini saya sudah buka banyak tab ya, karena nanti kalau tadi buka satu-satu takut tidak terkejar. Teman-teman ini bisa ekspor semua. Nah, yang pertama mungkin di sini ada beberapa
tematik. Nanti tadi juga yang buat cari referensi atau kira-kira bikin apa ya buat pemain ID challenge. Nah, ini di sini cukup banyak dashboard, story maps, peta-peta tematik. Ini teman-teman bisa buat supaya apa? Mudah-mudahan bisa jadi masukan ya buat teman-teman. Nah, ini banyak galeri tematik, banyak dashboard, dan semua bisa diakses secara terbuka. Ini saya coba. Nah, lalu ini unduh di menu unduh, mungkin ini yang paling sering banyak juga dicari. Di unduh peta Jakarta ini semua sudah save file dan free, dan teman-teman langsung download saja. Jadi kalau ada yang mau menganalisis Jakarta atau tadi mengambil area untuk OneMap ID Challenge-nya DKI, ini banyak tematik yang bisa diunduh. Jadi mulai dari ini jalur Transjakarta, halte, jalan, bisa di-download, Pak ya? Bisa di-download, Pak, terbuka. Seperti supermarket tadi misalnya mau supermarket di DKI berapa ya radius dari ini, misal sungai gitu, sekolah, ini semua ini sampai batas administrasi kita, kelurahan dan RW, ini teman-teman bisa unduh semua dalam bentuk save file. Perpres 60 pun untuk penataan ruang ya DKI, ini teman-teman bisa unduh. Jadi lalu zonasi DKI per kecamatan kita sediakan, land use juga bisa diunduh. Misalnya menganalisis rencana DKI ini di zonasinya kecamatan A misalnya apa, lalu kita analisis sandingkan dengan penggunaan lahan existingnya seperti apa. Itu banyak banget yang teman-teman bisa olah ya. Atau dari bangunan itu banyak. Jadi ini kami buka, mudah-mudahan semua ini tetap nanti kami teruskan tambah ya, jadi bisa bermanfaat. Kalau ada masukan perlu apa tematik itu silakan. Nah, selain unduh, mungkin kalau teman-teman ada yang suka lebih ke programming gitu, atau teman-teman di biomatika atau IT itu biasanya juga memerlukan data API. Nah, data API tadi sempat di Mbak Soraya juga paparkan ya. Ini API ini jadi kalau kita mau narik ke aplikasi kita, mau di custom, ini API-nya juga beberapa sudah tersedia. Jadi bisa ditarik tanpa harus misalnya download offline. Nah, ini beberapa hal kami coba kembangkan yang mudah-mudahan pertama teman-teman bisa explore. Oke, nah ini sangat banyak, jadi saya nggak bisa buka satu-satu, ada ratusan, jadi bisa diekspor. Ini saya siapkan beberapa tab untuk sharing ya. Oke. Nah, ini contoh tadi tematik, misalnya yang transportasi, jalur transportasi, kalau ada yang mau menganalisis, ini ada beberapa, ada MRT, LRT, KRL, dan lain-lain. Teman-teman bisa salah satu contoh dari peta tematik. Oke, nah lalu ini tadi contoh dashboard ya. Kalau di depan di sini banyak dashboard. Nah ini dashboard banyak juga. Ini salah satunya bagaimana kita memanfaatkan satu informasi itu bisa terbaca dengan baik. Misal kita sudah bikin peta penggunaan lahan land use se-DKI. Lalu bermanfaat nggak ya kalau itu berbentuk peta dan kita sebenarnya nggak bisa ngambil, lalu hasilnya apa? Nah, ini sebenarnya hal-hal yang teman-teman harus terus gali ya. Bagaimana satu data, satu informasi itu bisa diambil outputnya, summary-nya, supaya kita bisa untuk mengambil satu hasil kajian atau satu kebijakan. Nah, ini kalau contoh kalau DKI ternyata 50% itu hunian. Komersil itu nilainya di 28,19%. Jadi mungkin dibayangkan DKI itu penuh dengan komersil dan lain-lain, tapi lebih banyak persentase ternyata di hunian. Gitu. Nah, ini satu contoh dashboard yang sangat sederhana bagaimana mengolah satu peta tematik untuk menampilkan informasi yang lebih mudah dibaca. Nah, lalu saya lanjut. Sebentar. Yang unduh tadi udah ya. Saya lanjut juga, ini ada cetak peta DKI. Jadi bisa dicetak per kelurahan. Tadi kembali kalau ada yang mau, ini dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk PDF, kalau teman-teman mau coret-coret dan perlu ini tinggal cetak. Tapi kalau yang mau save file di menu unduh nanti yang batas administrasi. Oke, lalu ini, nah kita masuk ke peta. Jadi kalau di depan itu ada menu paling atas itu peta ya.
Gitu. Nah, peta ini sebenarnya komponen peta yang paling utama yang ada di Jakarta 1. Jadi selain tadi dashboard dan lain-lain, kalau di menu peta ini benar-benar kita mengumpulkan layer-layer seluruh peta. Nah, ini contoh real pemanfaatan yang ingin kita beri kepada masyarakat. Terkait ke penataan ruang, pasti mungkin karena saya juga baca ya sedikit teorinya itu ada bagaimana kita merencanakan ruang. Jadi mungkin teman-teman Plano mungkin ya itu sudah familiar kalau kita kayak RDTR, rencana detail tata ruang. Nah, contoh mungkin teman-teman di sini ada yang rumahnya di DKI, itu bisa lihat rumah saya itu sebenarnya zonanya apa ya gitu. Zona itu apa? Zonasi. Contoh kalau rumah saya di sini zona C1, ternyata rumah saya subzona campuran. Apa saja sih yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan itu boleh rumah flat, boleh perkantoran, boleh pertokoan. Nah, ini sebenarnya ketentuan-ketentuan yang pemerintah siapkan untuk merencanakan kota. Jadi bagaimana informasi peraturan yang atau kebijakan yang disiapkan pemerintah itu bisa dilihat transparan oleh publik. Nah, jangan sampai mungkin ketika nanti teman-teman ada yang kita beli rumah atau ada yang udah mulai investasi, itu coba dilihat zonasinya apa. Jangan-jangan beli rumah kalian kenapa harga murah mungkin ya ternyata zonanya zona hijau gitu. Zona hijau yang sebenarnya tidak boleh berdiri bangunan rumah. Nah, ini yang sering terjadi di DKI. Jadi kita sering menemui banyak masyarakat yang punya tanah itu udah di lahan-lahannya yang sebenarnya tidak boleh untuk dibangun hunian. Nah, berangkat dari itu sebenarnya kita sangat ingin ya bagaimana sih kebijakan pemerintah itu terbuka buat teman-teman gitu. Jadi teman-teman juga masyarakatnya jadi pinter juga. Saya mau beli rumah, mau beli tanah itu tahu di situ boleh ada rumah, boleh berdiri bangunan. Yang itu salah satu smart city ya. Jadi smart people. Bagaimana kita membantu masyarakat juga tambah smart sehingga masalah-masalah di perkotaan itu, isu-isu di perkotaan itu bisa berkurang gitu dengan teknologi-teknologi yang kita hadirkan. Oke, nah itu satu contoh saja layer, yang lain teman-teman bisa explore. Nah ini saya coba beberapa contoh yang memang kami sering yang utama ya. Nah ini kami juga integrasi dengan BPN. Nah ini sudah live service, jadi tidak offline. Kalau ada yang sudah mendaftarkan tanah di DKI dan misalnya menjadi hak milik, di sini pun akan terupdate otomatis. Jadi satu lokasi kita tahu, oh ternyata di lokasi ini sudah SHM. Nah itu seperti tadi tuh, kalau kita jual beli tanah nih teman-teman sudah melihat zonasinya, misal rencana kotanya dia R4 ini hunian ya, lalu lihat lagi, benar nggak sih si sertifikat yang si pembelinya mau kasih gitu, dicek tuh, oh apakah benar nih sertifikatnya ada di sini gitu, si poligonnya ini, lalu luasannya ini gitu. Itu teman-teman bisa sangat menggunakan peta ini lebih mudah ya memvisualisasikan. Kadang kalau kita lihat berbasis dokumen jalan A tanah ini di mana ya, terus kita bayangin ada di mana ya tanahnya. Nah ini mungkin salah satu kelebihan geospasial ya dibandingkan kita harus melihat berbasis teks itu karena visualisasinya nggak kelihatan. Nah selain itu mungkin nanti terakhir saya masuk ke 3D. Oke, nah di kita juga ini contoh kolaborasi. Jadi ini website pantau banjir Jakarta Go ID ini di dalamnya kolaborasi kami Jakarta 1, kolaborasi datanya teman-teman Dinas Sumber Daya Air, lalu kolaborasi data banjirnya dari BPBD. Nah, portal ini contoh ya, ini pemanfaatan langsung. Ini live, jadi kita setiap 3 jam ini mengupdate berbasis RT. Kebetulan karena hari ini alhamdulillah nggak ada banjir ya, jadi datanya 0. Tapi kalau teman-teman ada yang mau monitor, mungkin nanti tiap 3 jam itu datanya tersedia real time setiap 3 jam. Mungkin saya buka yang menu historinya saja. Jadi di peta ada riwayat. Nah, yang kita paling terkena itu di awal 2021 ya gitu. Ini contoh di tanggal 20
Di contoh di tanggal 20 Februari 2021, kita memang awal tahun mungkin kalau ada yang masih ingat kita hujan cukup besar, curah hujan, terdampak 312 RT. Nah, di sini kita bisa lihat dari teman-teman BPBD ini menginput, ini yang paling tinggi genangan merah, contoh. Nah, ini merah nih RT ini. Kita langsung terlihat, oh di sini ya. Nah, ketika kita membutuhkan memberikan bantuan, misalnya dari teman-teman dinsos, dari aparat kelurahan, itu lebih mudah karena kita, oh lokasinya yang ini. Kembali, sebenarnya visualisasi ini sangat banyak memudahkan kita sehari-hari dan IAS dalam pelaksanaan tugas pemerintah juga. Ini contoh ya, ini contoh kalau teman-teman yang tadi mau menganalisis banjir, silakan. Misalnya ini banyak hal. Nah, lalu contoh pemanfaatan lagi, Jakarta 1 spasial ini digunakan saat ini oleh persebaran COVID. Gitu. Nah, persebaran COVID ini websitenya corona.jakarta.go.id. Di sini bisa lihat ada beberapa peta yang bisa diakses. Nah, di sini sama tadi udah dicontohkan sama Mbak Soraya gimana kita bikin dashboard berbasis data. Ini biasanya kami lagi update nih hari ini karena biasanya data diberikan siang. Saya coba lihat yang di sini. Oke, nah nanti teman-teman bisa lihat peta persebaran kasus COVID dan lain-lain. Nah, sangat baca misalnya kalau yang warnanya semakin pekat mungkin nanti ada kelihatan dia lebih banyak kasus gitu. Termasuk vaksin. Jadi vaksin kita sudah visualisasikan per RT. Oke, nah lalu ini selain tadi tematik ya. Nah ini kami kasih contoh gimana di tim Jakarta 1 juga ada teman-teman yang melakukan research. Nah, ini menggunakan metode deep learning. Jadi metode deep learning itu kita melakukan pendataan pohon berbasis foto udara. Ini maaf ya, kayaknya internet saya juga mulai agak melambat. Nah, visualisasi pohon itu jadi tidak kita nitikin pohon satu-satu, tapi di ArcGIS Pro itu ada menu untuk deep learning. Nah, kalau teman-teman mau yang senang ke arah riset itu dari deep learning kita bisa kayak men-scanning, kita kasih data training. Jadi misalnya kita punya contoh-contoh pohon, kita masukkan ke model lalu diolah dengan metode deep learning. Nanti ketika kita scanning ke foto udara itu bisa nanti mendapatkan titik-titiknya. Nah, ini nanti mungkin saya buka lagi karena masih loading ya. Nah, beberapa hal ini yang cukup banyak, lalu yang 3D ini coba tampilin, cuma kayaknya saya harus nge-refresh lagi. Mungkin nanti bisa sambil didiskusi ya, kalau ada pertanyaan nanti beberapa saya coba lihatin dari sisi 3D-nya. Oke, nah mungkin itu sementara beberapa pemanfaatan yang ada di DKI. Jadi teman-teman harusnya ini masih muda ya, masih semangat, bisa mengeksplor lebih jauh berbagai analisis data yang ada. Kami terbuka. Tadi pun sebenarnya kita juga ada program magang ya, biasanya banyak yang magang di kami. Kalau kondisi saat ini magangnya tapi online, tidak ketemu langsung, tapi kita kasih akses, lalu kita minta teman-teman analisis beberapa hal. Nah itu kami lakukan di program magang juga. Jadi cukup menarik kalau teman-teman ada yang mau eksplor lebih jauh di DKI, terutama mungkin di Jakarta 1. Ini saya mau nunjukin 3D-nya, cuma mungkin kalau nanti ada waktu saya sambil refresh 3D-nya, nanti coba saya tunjukkan ya, karena ini cukup menarik gimana kita membangun di 3D-nya. Mungkin sambil saya refresh, dari saya mungkin sekian dulu Mbak Salsa. Nanti kalau boleh kalau sudah saya refresh, saya coba sharing yang 3D-nya ya, biar bisa menjadi mungkin referensi buat teman-teman juga kalau ada yang minat di integrasi BIM sama GIS. Mungkin demikian, terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman apa yang kami sampaikan dari DKI, sangat banyak, jadi bisa dieksplor saja Jakarta satunya, dan kami terbuka
Itu tadi kalau mau dapat info-info cukup untuk tips and trick mungkin ini coba sebentar. Oke, nah ini di IG-nya memang nanti kita suka sharing beberapa hal, bagaimana ini contoh import file geodatabase, bagaimana digitasi yang baik, lalu juga bagaimana data spasial bisa diperoleh. Kadang kita jenis-jenis sumber resapan air hujan, jadi bagaimana mendapatkan file API, apa itu API. Kalau ada yang senang belajar, bisa join, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sementara itu dulu, terima kasih. Semoga nanti 3D-nya saya refresh, bisa saya tunjukkan di sesi Q&A. Terima kasih Mbak Sasa, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.